Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali kita di dalam channel ini. Kita mendengarkan renungan pagi, setiap hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Merdeka atau mati. Nah, slogan yang membahana dibagikan oleh para pahlawan kita saat berjuang merebut kemerdekaan. Benar ya Bapak Ibu ya? 76 tahun telah berlalu sejak kemerdekaan kita diproklamirkan. Bangsa kita berjuang bergotong royong membangun negeri tercinta. Haleluya. Nah, kemerdekaan yang diperoleh dengan taruhan nyawa, merdeka atau mati. Kemerdekaan yang tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan yang harus diisi dengan berbagai karya anak bangsa untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata. Sebagaimana bangsa kita telah merdeka, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, telah dimerdekakan dari dosa. Dulu kemerdekaan direbut dengan pengorbanan darah dan nyawa. Bapak Ibu, kemerdekaan dari penjajah. Sebagai bangsa, kita telah merdeka. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan pun, kita harus juga telah merdeka dari hukuman dosa. Haleluya. Kemerdekaan sebagai bangsa didapat dari perjuangan para pahlawan. Kita merdeka bukan karena kita berkorban. Kemerdekaan kita dapatkan karena gift, anugerah oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Haleluya, itu bedanya Bapak Ibu. Nah, upah dosa ialah maut. Kita semua adalah manusia berdosa. Kita semua adalah manusia berdosa. Seperti apa kata Alkitab tentang dosa? Roma 6 ayat 23. Demikian kebenaran firman. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita sekarang telah merdeka dari hukuman dosa, dari kematian kekal. Itu bukan karena perjuangan kita, itu juga bukan karena pengorbanan kita, bukan jasa kita. Kita sungguh-sungguh merdeka karena Tuhan telah menghadiahkannya kepada kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi beda, kemerdekaan sebagai bangsa adalah hasil perjuangan para pahlawan, sedangkan kemerdekaan sebagai manusia dari hukuman dosa adalah given gift, dianugerahkan. Kita diberi hadiah dengan gratis. Haleluya. Tuhan kita luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah, mengapa kita harus syukuri kemerdekaan dari hukuman dosa? Ayat renungan kita gamblang mengatakan upah dosa ialah maut. Maut atau kematian kekal, kematian selama-lamanya. Tempat kita sebenarnya adalah di neraka, di mana tangis cerita akibat siksaan nyala api selama-lamanya. Maut adalah kematian kekal di neraka. Adakah ketakutan manusia yang lebih besar dari ketakutan menghadapi maut? Maut memang adalah musuh terakhir manusia. Maut bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus adalah kematian kekal. Kematian kekal adalah hukuman yang dijatuhkan Tuhan sebagai upah dosa. Upah dosa manusia itu. Orang yang tidak mau bertobat disebutkan sebagai orang yang terkutuk. Tempatnya adalah api yang kekal. Sangat mengerikan ya Bapak Ibu. Bukankah kita harus bersyukur atas anugerah itu? Bagaimana jika kita bertobat dengan percaya kepada Kristus? Inilah Yohanes berkata, supaya kita tidak masuk neraka,
supaya kita terhindar dari maut, supaya kita merdeka. Jalan satu-satunya adalah seseorang harus pindah dari maut kepada hidup. Simak apa yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 24 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya, puji Tuhan. Kita sekarang adalah orang-orang merdeka. Kita sungguh manusia merdeka. Kita telah dibebaskan dari maut. Amin. Tempat kita kelak adalah surga yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu, selamat menyambut hari kemerdekaan Dirgahayu Negeri. Amanlah jiwaku, terus jaga protokol kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam hebat, merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, bertemu kita besok hari, kembali kita mendengarkan renungan pagi setiap hari, setiap pagi.